Ya, pemirsa, pemerintah menyiapkan sebanyak 1 juta hektar lahan di Papua untuk mendukung peningkatan produksi sekaligus mendorong swasembada gula nasional. Untuk mencapai swasembada dibutuhkan 20 hingga 30 unit pabrik gula berkapasitas 12.000 ton tebu per harinya. Pemerintah menyiapkan sebanyak 1 juta hektar lahan di Papua untuk mendukung peningkatan produksi sekaligus mendorong swasembada gula nasional. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan, lahan tersebut terbuka bagi investor dari dalam maupun luar negeri yang berminat untuk membangun pabrik gula di tanah air. Mentan mengaku telah ada investor yang mulai menanam bibit tebu di Papua. Mentan menambahkan untuk mencapai swasembada dibutuhkan 20 hingga 30 unit pabrik gula berkapasitas 12.000 ton tebu per hari. Adapun nilai investasi untuk membangun pabrik berkapasitas 12.000 ton tebu per hari diperlukan biaya hingga 3,5 triliun rupiah. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, tantangan Indonesia wujudkan swasembada gula, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Sumitro Samadikun, Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia atau APTRI. Selamat pagi, Pak Sumitro. Selamat pagi, Mas Pras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh terkait dengan target swasembada gula konsumsi di tahun 2028, kemudian gula untuk produksi sendiri dalam artian pabrikasi begitu di tahun 2030. Bagaimana review Anda terlebih dahulu, Pak Sumitro, terhadap ketersediaan dan juga pasokan gula di masyarakat saat ini? Kalau kita bicara ketersediaan gula pada hari-hari ini, insya Allah akan tercukupi ya, sampai dengan Natal tahun baru ini akan tercukupi, sampai dengan awal tahun depan ini tercukupi. Karena kita tidak hanya menghitung produksi gula kita yang tahun 2023 ini mengalami penurunan, tetapi kita juga harus berhitung juga dari stok kita di awal tahun 2023. Stok kita dan juga importasi yang dilaksanakan pada akhir 2022 dan pada tahun 2023 ini cukuplah total ketersediaan gula untuk kurun waktu ini lebih dari 3 juta ton lebih dan itu akan cukup, apalagi kalau hari ini kita bicara ini sudah bulan Desember. Walaupun di sana sini ada perbedaan tentang berapa konkretnya total ketersediaan gula, tapi saya yakin tidak kurang dari 1 juta, belum lagi nanti kalau ada impor lagi yang akan masuk, di mana saat ini juga dengan dinaikannya harga acuan penjualan ini, tentu ini menjadikan para mereka-mereka yang mendapatkan tugas untuk mengadakan importasi gula, mereka akan lebih tertarik lagi. Jadi apalagi harga gula internasional cenderung stagnan. Moga-moga ini tidak mengalami kenaikan. Oleh sebab itu saya menghimbau melalui forum ini tidak usah terjadi panic buying. Pemerintah masih cukup ketersediaannya secara nasional. Namun demikian, kenapa kadang-kadang kita merasa khawatir? Karena memang usulan saya bahwa pemerintah mempunyai stok cadangan yang dipegang oleh salah satu BUMN, misalnya dipegang oleh Bulog atau BUMN yang lain yang ditunjuk, di mana cadangan ini didanai dengan dana cadangan nasional untuk pangan yang untuk gula, sehingga BUMN tersebut tidak terbebani oleh bunga. Maka cadangan nasional ini misalnya ada 1 juta ton, memerlukan dana kurang lebih antara ya sekitar di bawah 15 triliun, masih di bawah itu, jadi mungkin mendekati 1 juta, maka kita akan lebih tenang lagi. Dan karena gula ini disimpannya bisa lebih lama dibanding beras, maka sebetulnya kita tidak usah khawatir kalau gula ini nanti akan terjadi kerusakan, bila mana gudangnya pun cukup memadai. Dan saya pikir di sini Bulog punya kesempatan untuk usulan saya kalau ini disetujuin pemerintah. Dan insya Allah kalau dengan dana itu yang adem, cadangan nasional gula yang dipegang oleh Bulog ini, kalau boleh izin ini siapapun pemangku kebijakan yang memonitor, tidak harus membeli gula dari luar negeri, bisa juga membeli gula pada saat kita panen, awal panen yang akan datang 2024. Berperan membeli
dan setelah memegang stok ini tidak perlu dijual, maka nanti ada Natal, tahun baru, ada tahun baru Imlek, ada tahun baru Hijriah, ada hari raya Idul Fitri dan lain sebagainya, pemerintah aman, merasa aman. Jadi secara psikologis tenang karena stok 1 juta itu yang megang pemerintah. Nah, hari ini andaikan saya sampaikan bahwa ada 1 juta lebih stok, tetapi kita berhitungnya berapa yang dipegang oleh BUMN kita, misalnya ID Food pegang berapa, PTPN pegang berapa, Bulog pegang berapa, itu masih jauh dari kecukupan untuk misalnya kebutuhan 1 bulan. Tapi kalau ada 1 juta, ini 4 bulan, maka tenanglah kita. Ini ceritanya. Oke, nah bagaimana dengan produksi tanaman tebunya ini sebagai bahan dasar gula di tingkat petani tebu saat ini? Apakah sudah bisa memenuhi kebutuhan di dalam negeri, Pak Sumitro? Mas Prastyo, jadi seperti yang sudah sering kami sampaikan, Ya. bahwa produksi tebu kita ini sekarang masih jauh dari harapan kita. Oke. Kendalanya cukup banyak karena pada saat kita nanam tebu, seperti sekarang ini taruhlah, harga jual kita dan ternyata kan juga tidak terjadi gejolak yang sungguh sangat signifikan untuk komoditas pangan yang lain. Ketika harga gula sekarang dilaporkan ada 17.000, 18.000, bahkan ada di Papua lebih dari itu, di mana tidaklah terlalu terjadi gejolak untuk pangan yang lain atau terpengaruh ini. Sedangkan untuk inflasi pun saya juga ingin mendapatkan kepastian. Kalau tahu itu berpengaruh berapa persen, saya kira persentasenya juga kecil. Oleh sebab itu, kalau sekarang kita melihat bahwa harga jual gula kita sekarang itu taruh sekitar 16.000 lebih atau mungkin sekitar 17.000, kita hanya berharap pada panen yang akan datang itu tidak turun. Harapannya begitu. Karena apa? Harga sekian ini kan kita karena mengikuti tren kenaikan harga luar negeri. Luar negeri yang nanam berarti kan petani-petani luar negeri, petani Brasil, petani manapun juga, atau petani Australia atau India kalau kita beli. Nah, pada saat kita nanti panen, kita juga masih bisa menikmati. Taruhlah misalnya harga pasar tetap kita tidak perlu naik sekitar 16-17 ribu. Maka lelang gula kita ini harapannya misalnya dijamin berkisar antara kurang lebih 14.000 gitu ya. Harganya antara 13,5 14, dan itu ada jaminan dari pemerintah walaupun HPP-nya 12,5, karena dengan harga sebegitu pasar kita tidak akan naik lagi, apalagi kalau stok kita terden. Maka kalau itu ada jaminan bahwa harga yang saat ini dalam tanda petik mengalami kenaikan ya, walaupun itu tidak melonjak ya, itu akan menjamin kenaikan harga jual petani di tahun yang panen 2024. Maka gairah petani yang saat ini sedang mengelola tanamannya ini akan semakin tinggi gairahnya. Jangan ketika nanti harga sekarang misalnya pada saat kita agar bisa ada stok maka kita ikuti tren harga kenaikan luar negeri, ketika kita panen harga ditekan. Itu akan menjadikan perasaan kita ini seolah-olah kalau kita beli gulanya sendiri dimurah-murahin, kalau beli gula luar negeri boleh mahal. Nah, suasana yang begitu yang sebetulnya yang ingin harusnya kita pupuk terus, sehingga kita tidak usah berpikir dulu walaupun nantinya ke sana untuk ekstensifikasi lahan yang mungkin tadi disampaikan saya dengar oleh Bapak Menteri Pertanian, ada 1 juta lahan di Papua. Apalagi kalau dikaitkan dengan Perpres nomor 40 tahun 2023, apakah itu bisa tahun 2028? Wah, itu saya pikir ini jauh dari realisasi yang fakta yang ada atau realisasi. Sekarang tadi disampaikan bahwa di Papua sudah ada sekarang yang sudah menanam pembibitan. Ajaklah kami sehingga kami nanti bisa ikut mengira-ira, karena saya pernah ke sana juga di ujung Papua yang berbatasan dengan PNG di Merauke. Dan saya khawatir kalau itu nanti di belakang hari ternyata itu tidak sesuai dengan harapan kita, dan ujung-ujungnya kita akan mengawali lagi kapan swasembada. Jadi sekarang ini harus fokus juga kita, fokus untuk meningkatkan petani ini agar peran petani yang begitu besar ini mendapatkan reward. Jadi keringat yang sudah dikeluarkan ini akan mendapatkan hadiah berupa harga yang memadai, bahkan ini akan menguntungkan. Dan jangan takut kalau misalnya kita petani ini untungnya besar mau neko-neko bikin ini, enggak, petani akan tetap memelihara tanamannya lebih bagus lagi, dan bahkan mungkin kelompok-kelompok tani kami yang mungkin paling minim ada 100.000 petani kelompok tani, kita bicara kelompok tani, ini misalnya dia ekstensifikasi nambah lahan,
maka kalau nambah 1 hektar per kelompok tani atau mungkin lebih, ini akan terjadi atau intensifikasinya juga melejit, maka produktivitas kita akan naik dan lahan kita juga akan bertambah. Kita tidak perlu melirik ke Baik. sana kemari. Jadi Oke. itu yang sebetulnya kita inginkan. Kondisi ini akan memberikan kecukupan Ya, ya. dari bahan baku di pabrik gula yang sekarang satu demi satu, taruhlah di Jawa Tengah milik PT PN ini satu demi satu tutup dan tinggal 3 yang itu dijamin akan buka, itu pun belum tentu buka untuk 100, misalnya minimal 150 hari. Oke. Jadi itu gambaran kita. Baik. Jadi Pak Sumitro, nah bicara mengenai Perpres nomor 40 tahun 2023 begitu yang menargetkan swasembada gula konsumsi tahun 2028 dan juga gula industri 2030. Menurut Anda, tantangan terbesar yang harus dipecahkan bersama itu dari yang mana dulu nih yang harus kita tuntaskan begitu? Apakah ketersediaan lahan, pemanfaatan teknologi untuk produksi gulanya sendiri atau ada hal lain yang krusial? yang pertama kita bicara dengan lahan 700.000 itu di mana? Yang di mana lahan itu, dan itu harus konkret, betul-betul kita harus survei secara bagus. Udahlah kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Belanda ya, walaupun dulu kita di zaman penjajahan. Belanda dulu kalau mau nanam komoditas pangan tertentu ini lahannya itu disurvei dulu, dan itu nggak ada interest apapun kecuali dia ingin itu berhasil karena di daerahnya sana, di negaranya dia nggak bisa nanam. Oke. Nah, kita juga begitu. Ini di negara kita punya kemerdekaan untuk menentukan. Surveilah dengan bagus. Apapun survei itu berupa tanahnya, iklimnya, pengairannya, infrastruktur jalannya, termasuk juga kondisi sosial kemasyarakatannya. Apakah Oke. betul nanti kondisi sosial kemasyarakatan masyarakat setempat, taruhlah kita bicara saudara kita sudah di Papua, infrastruktur aja. Tadi disampaikan oleh Pak Menteri misalnya 1 juta akan memerlukan kurang lebih 30 pabrik gula dengan nilai investasi 3,5 triliun. Apakah sudah ada investor yang betul-betul di sana akan tertarik? 3,5 triliun itu besar. Dan saya yakin kalau memang benar itu ingin mencapai satu produktivitas yang standar, 1 juta lahan ini tidak kurang 50 pabrik gula. Di mana itu? Jadi di mana? Mari Oke. kita bangun bersama-sama mulai dari pembibitan agar nanti tidak asal-asalan. Jadi di mana tempatnya? Benarkah ini? Investornya siapa? Karena membangun pabrik gula, membangun lahan tebu ini harus bersama-sama. Nggak bisa tebunya ditanam dulu. Kalau misalnya di Papua ditanam dulu ada berapa? Udahlah taruh misalnya 100.000 hektar. Kalau pabriknya tidak berdiri, dibawa kemana tebunya? Apa mau diangkut kapal digiling di Jawa Timur? Nggak mungkin itu. Jadi marilah kita berpikir secara realistis saja. Apalagi 2028, besok tahun depan atau taruhlah sekarang udah Desember, minggu atau bulan depan ini udah tahun 2024. Dan di mana ini? Belum lagi nanti jenjang pembibitannya. Bibitnya diperoleh dari mana? Oke, baik. Pak Sumitro, lantas sejauh mana juga nih upaya pemerintah untuk mengajak keterlibatan para petani tebu rakyat dalam mengejar target swasembada gula? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kembali kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan produktivitas dari gula di dalam negeri dan juga kebutuhannya. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita lihat dari sisi kebutuhan gula nasional sekitar 6 juta ton per tahun. Sementara untuk produksi yang dihasilkan oleh teman-teman petani gula ataupun petani tebu 2,2 juta ton per tahunnya. Sementara di situ berarti ada defisit gula sekitar 3,8 juta ton yang harus dipenuhi dari luar negeri atau melalui impor. Selanjutnya, volume impor gula Indonesia berdasarkan negara asal Januari sampai dengan Agustus 2023. Kita akan lihat dari mana yang paling utama adalah Thailand, sekitar 2,1 juta ton. Menyusul Australia 2,1 juta ton. Kemudian Brazil 551 ribu. India 500 ribu juga, kemudian beberapa negara lainnya. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Sumitro Somadikun, Ketua Umum APTRI. Baik, Pak Sumitro, kita akan lanjutkan kembali. Bicara mengenai produktivitas, kebutuhan, dan tadi akhirnya ada defisit gula yang di sana. Bagaimana Anda melihat ini yang masih
berlanjut dari tahun ke tahun, sementara upaya untuk mengejar target swasembada gula nasional kan tidak jauh lagi, 2028 dan 2030 untuk yang gula industrinya ini, Pak Sumitro. Terima kasih Mas Pras. Baru saja tadi Mas Pras sampaikan ada grafik ya. Ya, Kita lihat aja selintas ya. Kebutuhan gula kita ini 6 juta, kalau untuk safety mungkin 6 juta lebih sedikit lah. oke. Nah, produksi kita 2,2. Tadi disampaikan mestinya kita impornya kan cuma sekitar 3,8 juta. Betul. Tapi realisasi impor yang kemarin aja gitu udah dilihat, itu ada kurang lebih berapa itu, ada 5 juta lebih. 5 juta ton? Iya 5 juta lebih karena masih Oke. iya 5 juta ton. Kita belum menghitung stok gula di akhir tahun pasti ada lah. Nah, pada saat harga gula di luar negeri ini lebih murah dari gula kita, ini apakah ini tidak membunuh pelan-pelan keberadaan petani tebu? Kita tidak mungkin bisa bersaing dengan harga gula murah karena kita lihat aja kalau kita perlu ini mungkin sekali waktu nanti kita perlu di studio lah. Oke. Kita bicara ya. Kita perlu menghitung juga ya, apa sebetulnya yang menyebabkan gula kita ini biayanya mahal. Dulu itu selalu dikritik. Kenapa gula kita ini tidak lebih murah dari sana? Banyak hal. Jadi banyak hal. Dan ada pemerintah-pemerintah yang saya tidak usah sebut itu negara mana, yang dia sangat melindungi petani ketika impor gula ini murah. Ini bukan diberikan keuntungan itu untuk dinikmati sepihak saja, tetapi diterapkanlah bea masuk yang tinggi karena dalam rangka memberikan proteksi. Bea masuk yang tinggi atau pungutan yang tinggi apapun itu namanya, itu dipakai untuk pemberdayaan petani tebu setempat. Ada 2 negara, yang satu negara besar juga, dan itu lambat laun maka akan terjadi peningkatan produktivitas di sisi petaninya. Walau di sana juga kita sampaikan bahwa di sana tidak, di 2 negara tersebut itu yang produksi tebunya cukup tinggi, bahkan dulu ada petani tebunya yang jadi presiden, tetangga Oke. kita. Nah, dari sini sangat dilindungi itu petaninya. Ya, Dan ya, ketika harga gula murah ini menguntungkan juga untuk petani. Nah, ketika harga gula mahal pun mereka kurangilah pungutan ini. Jadi seperti halnya sekarang ini, misalnya kita ini diadu dengan ibarat main bola, kita ini tidak pakai sepatu atau sepatu kita itu sepatu cat, lawan kita itu pakai sepatu bola gitu. Jadi mana bisa kita. Nah, dari sini kita juga ingin memperbaiki juga. Pasar kita ini apa memang mau selamanya kita itu bedakan gula rafinasi dan gula konsumsi. Di negara-negara boleh dicek lah. Pada saat harga gula mahal begini ini, internasional ini mahal, maka gula rafinasi atau gula yang dipakai untuk industri itu disesuaikan lah di sini pasar harganya itu dengan berapa biaya impornya. Tetapi pada saat kita bicara tentang konsumsi dengan dalih untuk melindungi konsumen kita, Oke. maka harga gula kita tidak bisa disesuaikan dengan apa yang sudah kita lakukan. Ada juga yang ini juga tidak mendorong untuk kita ikut berpartisipasi. Di mana pabrik gula yang sudah eksis sekarang ini milik kita yang berbahan baku tebu ini hanya diperbolehkan memproduksi gula kristal konsumsi saja. Padahal mereka mungkin kalau hari-hari tertentu dia ini misalnya pasar kita lagi kendor, konsumsi kita lagi banyak karena impornya terlalu banyak, kita juga butuh bisa memasarkan gula kita di industri dan terbukti beberapa industri ini bisa memakai atau menggunakan gula konsumsi kita. Tapi ini tidak mendapatkan legalitas dan inilah yang keadilan ini yang sebetulnya harus kita bongkar sekarang ini, bahwa ketika harga gula naik, ya pasar internasional naik, jangan lagi itu nanti hanya diberikan pada gula impor, tapi juga diberikan pada gula lokal kita lah, pabrik gula atau petani lokal kita. Ini akan sekali lagi meningkatkan produktivitas kita. Dan insya Allah kalau dengan begitu, dengan misalnya bunga yang murah sekarang kur juga, apakah itu betul sudah bisa dinikmati oleh petani kita? Apakah kredit dengan bunga murah seperti hanya ditaruhlah di negara-negara yang lain, di mana pemberian kredit itu hanya sekitar 2,3 sampai 3% 1 tahun. Itu ada juga dinikmati oleh petani kita. Apakah infrastruktur kita juga harus memperbaiki juga di saat El Nino sekarang ini. Dan tadi disampaikan apakah bagaimana gambaran 2024. Perlu saya sampaikan, El Nino yang kemarin dan sampai sekarang kita rasakan itu telah membunuh sebagian dari tanaman tebu kita, dan hari ini kita berlomba-lomba karena yang masih punya semangat untuk nanam tebu.
Dan ketika kita nanam tebu, sekarang kita menggunakan saluran air kita nggak ada air, hujan pun nggak turun-turun. Ini udah bulan Desember akhir, udah mau awal tahun 2024. Tetapi tanaman kita yang sekarang butuh air, jadi kompleks kan ini masalahnya. Ya. Belum lagi kita bicara dengan pupuk kita. Itu dia. Baik, Jadi, berarti sebenarnya permasalahannya cukup kompleks. Nah, lantas bagaimana upaya pemerintah untuk mengajak teman-teman petani tebu juga untuk bagaimana mewujudkan swasembada gula kita di tahun 2028 dan 2030? Apakah seharusnya kita bisa seiring sejalan untuk menciptakan bahwa semuanya harus terintegrasi dan saling bekerja sama begitu untuk mewujudkan target swasembada di tahun itu, Pak Supitro? Ya betul, semuanya itu harus integrated ya. Jadi termasuk misalnya sekarang ya, kita koreksi aja penyediaan lahan oleh perhutani. Perhutani itu kalau misalnya sediain lahan berapa? Sekarang taruhlah di Jawa Timur kita sediain sekian ratus hektar atau sekian ribu hektar. Sudah nggak usah perhutani itu mikir saya harus ikut nanam. Serahkan aja pada BUMN. Nggak usah lah. Jadi udah ahlinya nanam tebu itu BUMN yang punya pabrik gula. Perhutani nggak usah nanti dia mencari investor yang ini biar dikontrak, yang ada maaf itu mungkin ada keuntungan tambahan bagi perhutani. Udahlah nggak usah. Kalau pemerintah sediain lahan aja. Undang itu petani, undang itu BUMN siapapun yang punya pabrik gula, ada Bulog, ada ID Food, ada PTPN. Udah ini tak sediain lahan, Anda nanam. Jangan maunya ini nanam sendiri, cari partner sendiri, ujung-ujungnya kita lihat sekarang. Kalau ada 900 hektar yang tanaman yang sekarang ini pembibitannya itu butuh. Nah kalau itu yang butuh bibit, butuh benih, apakah perhutani bisa? Kalau perhutani cari bibit kayu putih mungkin, cari bibit untuk kayu jati, untuk itu mungkin memang pakarnya. Tapi jadi udahlah kembali fokus, itu harus integrated. Siapa ini yang integrasikan? Saya mohon maaf, ini tidak seolah-olah pemerintah ini maaf sekarang. Saya lihat, nah alhamdulillah ya IDX ini dengerin kita. Kalau kita lihat media televisi pun ini, yang ini dimuat itu sebagian besar yang itu mestinya muat berita. Nggak ada lain ketika cuma pemilu. Pemilu itu sebagian saja dari kegiatan kita dan sarana untuk memilih pemimpin. Kita yang butuh ini rakyat sekarang ini. Ajaklah bicara kita. Kalau toh saya dipandang Aptri ini kritis, bukan kita itu mau merusak program, tetapi kita ingin mengingatkan agar rel yang akan dilalui ini benar. Jadi kemana arah gula kita? Apa selamanya kita harus ada gula konsumsi, harus ada gula rafinasi? Tidakkah ini akan menyulitkan kita untuk kontrol kita? Tadi lah gitu. Kita ke kiri kanan gitu. Baik Pak Sumitro, jadi memang yang penting adalah bagaimana kita bisa mengharmonisasikan tadi beragam kebijakan-kebijakan yang ujung-ujungnya adalah menciptakan bahwa target swasembada ini harus kita kejar bersama-sama baik dari pemerintah dan juga para petani tebu rakyat di Indonesia. Pak Sumitro, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Sumitro. Salam sehat Mas Prasetyo Bonggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.